Silakan langsung Mas Yopi. Saya nggak tahu apakah Mas Yopi akan menanggapi dulu presentasi Mas Dede atau langsung pada presentasi Mas Yopi langsung. Ya, langsung aja. Tapi ini sudah suhu. Oke, langsung ya. Oke. Kalau saya boleh nanggapi, itu tadi presentasi calon Menko. Saya gini, sejak 2014 kita itu udah punya arsitek ekonomi yang benar. Makanya kebijakan Jokowi maju alon-alon. Itu tadi kan intinya tadi yang diuraikan Dede adalah karena begitu besarnya fokus pada natural resources, nikel dan sebagainya, sehingga manufacture, industri yang mempekerjakan orang yang menciptakan middle class job terlupakan. Itu kan intinya dari persoalan ini semua. Kenapa? Karena kita nggak punya arsitek. Jadi mohon jangan diusulkan menjadi Menko, usulkanlah bukan menjadi Menko. Dan nggak perlu ada 4 Menko atau 5, 1 saja. Itu aja. Itu tanggapan saya. Iya. Ya ini memang tadi saya tanya sama ini sebenarnya 2 topik yang sangat berbeda dan sayang sebenarnya kalau alur diskusi kita itu tiba-tiba ganti masalah yang sama sekali beda. Jadi ya udahlah, tapi karena sudah terlanjur saya coba bicara mengenai masalah utang. Dan menariknya saya merasa blessed, terberkahi, mendapat berkah gitu, bisa punya teman seperti Celi. Karena kita ini kerjanya tiap hari berantem, berdebat lah ya. Dan salah satu perdebatan keras saya dengan Celi adalah soal ini. Karena beliau sebagai politisi kan selalu bilang, wah kita itu harus lebih agresif, spending, utang, apa-apa. Itu dia. Nah, saya sebenarnya punya satu profesi rahasia. Saya itu personal chef-nya dia sebenarnya. Jadi kita debat sambil makan enak juga gitu ya. Udah aspirasi middle class. Nah, tapi meskipun kita berbeda pandangan, di situ saya merasa bahagia. Dia tetap bilang, kamu yang bicara soal ini. Jadi kalau di Indonesia tradisi seperti ini rasanya perlu kita dorong tadi, menyambung pembukaannya Celi tadi bahwa kita tetap berdebat, tetap berbeda pandangan, tapi ya berteman, bahkan sangat akrab gitu ya, dekat sekali secara personal juga dekat. Jadi kalau itu bisa terjadi di politik kita secara luas, ya bagus. Mudah-mudahan kita menularkan kebiasaan baik ini. Jadi berikutnya Mas, saya mau cepetan aja supaya nanti diskusi lagi soal kelas menengah yang lebih menarik. Kalau utang itu begini sebetulnya. Ada satu pesan sebenarnya kepada pemerintah berikut ini yang paling jelas adalah bahwa Prabowo itu sudah tidak punya lagi kesempatan untuk pesta pora dalam hal mencetak utang. Jokowi sudah melakukannya dan sekarang itu bagian pekerjaan Prabowo adalah beres-beres. Kalau pakai bahasa yang lebih direct, sekarang dia harus cuci piring. Pestanya sudah selesai. Ini angka ini saya kutip dari white papernya Pak Siba. Jadi ini perkembangan utang pemerintah ya, dari 2001 sampai 2023 dan terakhir 2024. Angka terakhirnya saya taruh di sini. Ini posisi utang terakhir per semester 1 2024. Jadi kita lihat di sini selama 2001 awal reformasi kemudian era SBY dia tumbuh tapi relatif flat, gradiennya itu merata saja. Begitu 2014 pesta dimulai, tajam sekali panah ini kan menunjukkan gradien kenaikannya dan lebih gila lagi nih. Tapi to be fair, ini kan karena ada COVID juga, jadi tapi tetap angkanya itu boleh dibilang ada COVID ya tajam sekali naiknya. Implikasinya adalah semua utang ini di sini mulai jatuh tempo, gitu loh.
Ini kan utang. 2024 itu rata-rata mereka terbitkan bond 10 tahun, 10 tahun. Jadi di sini ini sudah mulai nanti efeknya yang harus diterima Prabowo itu adalah bagaimana membayar ini. Itu sebabnya saya bilang pesta sudah selesai. Kamu yang harus membereskan piring kotor itu. Next mas. Nah ini saya. Yang menjadi persoalan adalah teman-teman ya, mengapa saya tidak setuju dengan utang pemerintah yang terlalu besar. Orang selalu mengatakan, wah aman, rasionya masih di bawah 60%. Itu argumentasi keras dari teman-temannya Celi yang sangat, bahkan Prabowo juga sampai terakhir juga masih menggunakan rasio ini sebagai patokan. Aman, kita ini cuma 39%. Persoalannya adalah utangnya pemerintah Indonesia itu, ini berapa nih? 70 tambah 87%-nya ke pasar. Utang ke pasar itu beda dengan utang sama Jepang atau IGGI zaman dulu yang prong dan sebagainya, yang bunganya cuma di bawah 1% atau mungkin 0, bahkan. Utang kepada pasar dalam bentuk pemerintah menerbitkan surat utang. Surat utang itu bunganya tinggi. Nah ini saya kasih perbandingan di sini. Saya baca ini ya karena terlalu kecil mungkin teman-teman nggak bisa lihat. Itu paling atas Cina. Jadi ini angka yang bisa diperbandingkan antar negara itu bukan bunganya tapi yield di pasar obligasi. Ini data paling akhir yang saya kutip langsung dari situsnya Kementerian Keuangan sendiri. Cina itu yieldnya untuk 10 tahun government bond 2,23. Indonesia 7. Tolong dilihat ini kadang-kadang menyesatkan. Jangan lihat oh selisihnya cuma 4%. Bukan begitu cara membacanya. Artinya kita membayar bunga itu 3 kali lipat lebih besar daripada yang dibayar oleh Cina. Jangankan Cina yang hebat, kita sama Vietnam aja gak masuk akal. Vietnam tuh yieldnya cuma 2,8, Thailand 2,6. Dua ekonomi ini kan Thailand dan Indonesia relatif nih sama-sama sedang berkembangnya lah ya, levelnya kurang sama. Tapi kita bisa dilihat di situ bahwa Indonesia itu membayar bunga yang begitu mahal. Jadi kalau pemerintah Thailand utang 1.000, dia cuma membayar bunga 20 perak, Indonesia bayar bunganya 70 perak. Bayangkan 3 kali lipat. Itu sebabnya beban bunga utang itu sangat memberatkan anggaran. Nih angka-angkanya. Tinggal dilihat aja, ini semua ada di situs resminya di CPPPR. Ya, next. Aman, 10%. Batasnya ini undang-undang. Kita punya undang-undang yang membatasi ini. Kita masih di sini. Semua orang mengatakan, wah masih jauh. Prabowo kata kita harus lebih agresif berutang karena masih aman. Persoalannya adalah rasio ini berbicara mengenai stok utang. Dia tidak bicara mengenai soal cash flow. Nah ini kalau paling gampang menjelaskan itu adalah pakai perumpamaan perusahaan. Katakanlah ada perusahaan asetnya 1 miliar. Gampang aja ya angkanya. Dia punya utang 39 juta rupiah. Aman dong aset gua 1 miliar. Tapi persoalannya adalah ternyata income dia itu tidak segitu. Revenue dia tidak segitu. Jadi utang ini, rasio ini membandingkan antara stok utang dengan aset, dengan stok besarnya GDP secara keseluruhan. Lah, bagaimana dengan apakah cash flow-nya cukup? Nah, itu nggak dibahas dalam rasio. Ini tidak mencerminkan apa-apa. Next mas. Nah, mengapa bahaya? Karena kita menghadapi persoalan cash flow sekarang. Ada soal debt refinancing. Jadi tadi yang saya bilang jatuh tempo itu kurang lebih begini gambarannya. Jadi total nanti 5 tahun mendatang untuk SBN saja, SBN ya, itu 3.000 triliun yang jatuh tempo. Jadi Prabowo harus mikirin 2-5 tahun mendatang ini untuk SBN tok 3.000 triliun.
Nah kalau di breakdown angkanya per tahun ini 2025 besok total 800,3 triliun. SBN-nya 705, pinjamannya 94. Berikutnya 803 juga. 2027 juga 802. Jadi ini 3 tahun pertama pemerintahan dia ya. Pemerintahan berikutnya itu 700 lebih dan oke lah. Kita sorotin ini dulu karena ini soal cash flow. Bagaimana membayar ini? Teman-teman gak usah pusing lah, gak usah panik. Karena sebetulnya begini, ini praktek wajar di seluruh dunia. Namanya orang utang, kalau harus bayar utang lagi ya dia gali lubang lagi. Jadi jurusnya gali lubang tutup lubang itu istilahnya keren, debt refinancing. Artinya ya utang lagi. Tidak apa-apa sepanjang situasinya masih memungkinkan dan kita masih dalam batas-batas sehat, income kita masih dianggap oke, revenue pemerintah masih dianggap masih mampu, cash flow-nya masih ada. Kita akan bisa ke pasar bilang, mau utang lagi 800 triliun, ya nggak apa-apa. Tapi ada persoalan besar ketika pasar menganggap, lu sekarang butuh kan? Sama kan kayak kita bank, kalau ada orang datang, kliennya nggak terlalu bonafit itu tapi butuh banget, ya udah kamu bayar bunga berapa? 5%, enggak, buat kamu 7% deh, karena risikomu lebih besar, gitu. Sama juga pasar juga akan begitu. Ketika pemerintah Indonesia datang minta utang, dia tawarkan saya jual bond, bunganya 7%, gua nggak mau. Loh kemarin 7%, ya kemarin, sekarang kamu kan lebih butuh dan risikomu lebih besar, kamu akan harus bayar lebih besar lagi, bisa 8%, bisa 9%. Jadi beban bunga di masa depan itu akan lebih gila lagi. Itu poin yang paling penting. Berikutnya Mas, nah ini 2024 ya. Saya mau menunjukkan satu dulu, nanti kita kembali lagi ke sini. Jadi kita sekarang melihat situasi di mana 2024 saja kita sudah menghadapi persoalan serius di sini. Ini ya, ini namanya primary balance. Primary balance itu keseimbangan primer. Ini ada Menteri Keuangan ngomong gitu nggak enak. Maaf Pak Menteri izin. Jadi intinya adalah primary balance itu pendapatan pemerintah dikurangi belanjanya, sisanya berapa? Kalau masih surplus, wah kita happy. Artinya pendapatan pemerintah dikurangi pengeluaran tidak termasuk bunga. Jadi ini primary balance, jadi benar-benar murni pendapatan dikurangi pengeluaran. Gitu ya. Kalau di perusahaan laba kotornya lah kurang lebih gitu, semua gross belum termasuk pembayaran bunga. Ini tahun ini sudah dibajetkan minus lagi. Tahun lalu kita menikmati surplus luar biasa ini. Ini di pertengahan tahun 368, di akhir tahun jadinya 92. Jadi memang harus kita sampaikan kredit bahwa yang namanya Menteri Keuangan kemarin cukup berhasil mengelola keuangan negara. Kalau enggak jebol gitu. Tahun ini udah jebol. Tapi ini sekarang, nah ini kenapa nih? Ini kenapa begini? Bansos lah. Tiba-tiba realisasi di semester 1 itu lompatnya tinggi sekali. Biasanya kebiasaan pemerintah itu di Indonesia yang namanya belanja, realisasinya itu di semester 1 itu slow banget gitu. Tapi tahun ini wah lompatnya tinggi. Jadi diperkirakan akan terjadi primary balance yang bahaya. Cuman pada tahun ini kita masih punya ini nih. Nah ini yang mau saya sampaikan yang paling penting. Sampai semester 1 itu pemerintah masih punya celengan 162 triliun primary balance-nya. Tapi karena harus bayar bunga macam-macam, jadi defisit totalnya kan. Tapi minimal kita masih punya celengan. Itu sebabnya kalau tiba-tiba Prabowo nanti maksain belanja, ini hilang, ini langsung melejit. Itu bahaya. Berikut
Nah ini yang lebih penting lagi mengenai warning. Jadi kemarin 30 Juli persisnya S&P Global itu mengeluarkan reafirmasi terhadap rating Indonesia. Bagus ini, positif. Kita tetap investment grade yang paling penting. Outlooknya stable, hebat loh. Nah, yang di blow up sama BI sama Kemenkeu ya itu kita lagi bagus, dari S&P bagus. Tapi sebenarnya ada catatan-catatan di balik itu yang harus kita perhatikan dengan sesama. Karena ini saya langsung copy paste ya, sama kayak Didik tadi supaya nggak salah paham, nggak ngarang-ngarang. Ini ada anunya, apa namanya, IP address-nya kalau apa alamat linknya kalau mau nanti diklik. Jadi ada downside skenario yang dia kasih warning. Ini soal kondisi umum. Tapi catatan saya soal utang ada 2 di sini dia sebut. Jadi yang pertama, indikasi bahwa tambahan utang net change itu setiap tahun lebih dari 3%. Itu buat dia sudah masuk area bahaya. Kedua, interest payment tadi. Kalau government harus mengeluarkan lebih dari 15% terhadap revenue-nya hanya untuk bayar bunga. Kalau pebisnis pasti paham nih, kalau gua tiap tahun udah bayar bunga tok udah lebih dari 15% dari revenue, mendingan saya tutup. Kan selalu begitu kalau bisnis. Nah ini makanya dikasih warning. Mengapa? Ini karena akan membebani anggaran kita kalau 2 patokan ini dilanggar. Nah mari kita cek anggaran sekarang. Next. Nah, nih. Rencananya tahun ini pemerintah akan mencetak obligasi baru, ya. Tadi untuk nutup defisit tadi dan macam-macam senilai 666,4 triliun net. Jadi ini penerbitan SBN neto sesuai kebutuhan. Ini bahasanya Kemenkeu, ini saya kutip gambarnya langsung saya ambil dari Kemenkeu punya. Ini setara kurang lebih 3,04 PDB. Artinya tambahan utang itu sudah mulai melewati benchmark atau patokan atau semacam cap gitu yang dikasih oleh orang pasar ya. Jadi jangan lupa S&P ini mau dibilang jago, akurat atau tidak akurat, tapi kalau dia nurunin rating ya kita hancur, itu aja. Nah mereka patokannya itu, kita udah lewat di satu parameter. Berikut, next, 15% budget untuk bayar bunga juga sudah lewat. Nih batasnya. Jadi dari tahun ke tahun 2020 ini tinggi, merosot sedikit, naik lagi. Jadi sekarang ini untuk 2024 RAPBN 17% pembayaran bunga revenue pemerintah akan dipakai untuk membayar bunga. Ini sudah lewat. Jadi dua parameter yang dibilang sama S&P sebagai alarm tadi sudah terlewati. Cuma dia bilang di situ, kalau ini secara konsisten terjadi, kita bisa nurunin rating dong. Nah itu. Jadi sebetulnya kalau mereka tahun depan atau mungkin nggak sampai tahun depan nurunin rating, ya nggak usah kaget, karena sudah ada 2 parameter penting yang terlampaui. Mungkin mereka masih sungkan atau diancam sama Kemenkeu biasanya kalau macam-macam gua jangan turun rating, biasanya gitu, karena mereka juga punya bisnis banyak kan di Indonesia gitu macam-macam itu. Tapi ini 2 indikator ini sudah terlampaui, jadi please be careful. Itu sebabnya saya selalu menyarankan, saya selalu mendebat Celi kalau dia ingin dorong supaya utang nambah. Bukan karena soal porsinya terhadap GDP, tapi risiko fiskalnya sudah terlalu tinggi. Next. Nah, kita lihat sekarang pasar gimana.
Jadi yang di atas ini adalah dolar indeks ya. Dolar indeks itu mencerminkan naik turun value dolar. Ini rupiah, kurs rupiah. Artinya kalau dolar indeks naik, harusnya kurs rupiah juga ikut kuat kan gitu. Jadi kuat, mestinya gerakan ini kurang lebih setara. Tapi yang terjadi sekarang, indeks dolar itu kemarin baru turun nih. Karena setelah minggu lalu The Fed bilang bunga akan turun dan sebagainya, langsung turun jadi 102. Sekian ya, persisnya ini. Maret lalu. Nah, kita bandingkan sekarang. Ketika kurs indeks dolar itu 102, kurs rupiahnya itu 15.500. Sekarang ketika dia sudah di level ini, kurs rupiah kita 16.000 lebih, selisihnya hampir 1.000 rupiah. Artinya pasar sudah melihat meskipun dolar bunganya turun dan sebagainya, dia nggak mau memberikan apresiasi pada rupiah karena dia melihat risiko-risiko tadi. Jadi ini mestinya menjadi warning yang semakin clear bagi pemerintah bahwa look, kamu itu tidak bisa main-main lagi dengan utang. Jadi Prabowo memang harus betul-betul mendapatkan pesan yang sangat kuat. Ini waktumu cuci piring, kasihan loh jadi presiden sekarang. Makanya saya waktu rame-rame Jokowi mau jadi presiden lagi, itu saya sebenarnya dukung aja, biar dia yang beresin. Ya betul, karena problemnya akan mulai terjadi di 2024, 25, 26, 27, 28 dan terus puncaknya itu 3-4 tahun lagi itu seperti saya bilang tadi. Persoalan-persoalannya akan berat. Makanya kalau tiba-tiba dia keluar dengan ide makan siang gratis, ya itu bullshit aja. Inilah yang terjadi, market nggak bisa menerima itu. Kalau dia masih tetap ngotot nambah defisit, masalah. Nah itu. Berikutnya terakhir supaya selesai. Jadi sekedar catatan akhir untuk menyimpulkan. Jadi tolong sekali lagi jangan pernah menggunakan rasio utang terhadap PDB sebagai indikator safety. Boleh pakai itu sebagai komparasi terhadap negara lain, tapi artinya tidak lebih dari itu. Stok utangnya, tapi dia tidak sama sekali tidak mengukur risiko fiskal rasio itu. Kedua, rasio fiskal pemerintahan Prabowo sangat serius. Tadi sudah saya sampaikan beberapa angka yang 3 tahun ke depan. Jadi kalau kita hitung begini, tadi 800 ya, 800 hanya untuk bayar refinancing utang ini cantik. Terus dia juga harus cari duit untuk bayar bunga kan. Katakanlah kita anggap primary balance-nya tadi zero deh, netral. Jadi dia harus cari uang buat bayar bunga. Berarti dari untuk keperluan debt servicing aja, bayar cicilan dan bunga, itu sudah sekitar 1.200 triliun, saudara-saudara. Kalau Indonesia minta 1.200 triliun dari pasar dalam setahun, kembali lagi bisa saya katakan, pasar sih oke aja 1.200 triliun ini, 100 billion US dollar untuk money market di seluruh dunia yang gitu gede. It's nothing, apalagi mayoritas nanti juga dari domestik kan, yang banyak dana-dana pensiun dipaksa di bank juga. It's okay. Tapi kembali lagi permintaan obligasi segede itu akan membuat Indonesia di corner, istilahnya orang baru. Kamu akan saya corner. Saya akan minta uang imbalan jauh lebih besar. Nah itu berat sekali bebannya untuk budget berikutnya lagi. Jadi ini kan kayak orang giling gitu. Bunga makin lama, bunga berbunga makin besar dan akhirnya akan menimbulkan beban lebih besar lagi. Jadi mungkin pada tahun keempat, tahun kelima pemerintahnya nanti nggak ada ruang fiskal lagi istilahnya. Prabowo nggak punya uang lagi untuk bikin program apapun. Nah, uang sudah habis untuk bayar bunga. Itu aja. Jadi sangat penting pemerintah untuk tetap mengusahakan agar nggak ada defisit aneh-aneh, apalagi buat beli senjata. Itu adalah salah satu bentuk pengeluaran yang terburuk. Nah ini
ini saksi hidup nih. Bapak Dede ini tahun 2013 akhir, dia enteng aja ngomong sama waktu itu Jenderal Ria Mirsad ya, minta uang, dia bikin presentasi di parlemen itu, ide apa, rencana strategis, minta 100 triliun loh bro, hanya 100 triliun waktu itu, hanya ya. Tapi untung kita waktu itu punya Dede sebagai Menteri Keuangan, ya enteng aja ngomong sama, ditanya wartawan, Pak ini bagaimana? Dia nggak pakai bang, nggak pakai pun, dia bilang, oh kami nggak punya uang. Kalau ada uang, masih ada prioritas lain yang jauh lebih penting daripada beli senjata. Itu loh. Bisa nggak Menteri Keuangan kita berikutnya ngomong begitu? Pada Prabowo, kalau dulu sama Ria Mirsad, nanti ini harus ngomong sama Prabowo langsung, Pak nggak bisa, nggak ada duit. Bisa nggak gitu? Karena tadi kan kelihatan itu primary balance itu sedemikian rawannya posisinya. Jadi 10-20 triliun pun sudah sangat penting. Terus apa lagi yang namanya nanti bikin mainannya Jokowi itu, istana baru yang gak karu-karuan itu. Tolong deh, itu saya dengar sih nggak bakal diterusin. Mudah-mudahan itu bisa terjadi, dan ya saya sih tetap berharap ada orang baik yang bisa mengawal. Jadi yang paling penting penutupnya, usahakanlah kita berdoa supaya pemerintah itu bisa menjaga supaya primary balance kita itu, bukannya nggak mungkin loh, mungkin kok. 2023 itu tadi kejadian, di akhir 2023 itu primary balance kita surplus 93%. Mungkin kalau kita tidak dipaksa bikin aneh-aneh tahun ini, sebenarnya bisa, masih ada itu tadi 160 triliun itu masih ada cadangannya, ada celengannya. Nah, kita berharap Menteri Keuangan berikut ya harus mampu mengontrol ini. Kalau enggak, risiko ini akan langsung merembet ke pasar. Itu aja. Karena pasar sudah kasih sinyal kalau macam-macam, ya udah. Saya nggak bisa bayangin mau jadi berapa itu rupiah. Terima kasih.